Perkenalkan, nama saya Febriani Nur Damayanti dari HPI 2A dengan NIM 222131036. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang maslahah mursalah. Maslahah secara etimologis artinya maslahat yang terlepas, dan secara terminologis kemaslahatan yang tidak ada nas secara rinci atau tegas mendukungnya atau menolaknya. Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nas secara istiqra'. Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dapat disimpulkan bahwa maslahah adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat. Nas-nas pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Untuk menjaga kemurnian metode maslahah, sebagai landasan hukum Islam harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu yang pertama, harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas, baik secara tekstual atau kontekstual. Yang kedua, mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Berikutnya ada syarat maslahah. Yang pertama, maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan berdasarkan prasangka kemaslahatan yang nyata, yang artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa manfaat. Yang kedua, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, yang artinya bukan kemaslahatan khusus, baik itu untuk individu maupun kelompok tertentu, karena kemaslahatan harus dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan bagi orang banyak pula. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. Dan yang terakhir, harus sesuai dengan tujuan yang syara'. Berikutnya ada syarat maslahah. Yang pertama, maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan berdasarkan prasangka kemaslahatan yang nyata, yang artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa manfaat. Yang kedua, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, yang artinya bukan kemaslahatan khusus, baik itu untuk individu maupun kelompok tertentu, karena kemaslahatan harus dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan bagi orang banyak pula. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. Dan yang terakhir, harus sesuai dengan tujuan yang syara'. Berikutnya ada macam-macam maslahah. Yang pertama, dari segi kualitasnya, ada maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila itu saja dengan prinsip yang 5 itu tidak ada. Berikutnya, kemaslahan hijaiyah, kemaslahatan yang tingkat kebutuhan terhadap manusia kepadanya tidak berada di tingkat daruri. Seperti contohnya, menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama. Ada pula contohnya makan untuk keberlangsungan hidup. Berikutnya maslahah tasyniyah, yaitu maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruriyah, juga tidak sampai pada tingkat haji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan. Yang kedua, dari segi penilaian syariatnya, ada maslahah mutabarah, yaitu maslahah yang diperhitungkan. Maksudnya ada petunjuk dari syar'i baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu mublah, yaitu maslahah yang ditolak, yang dianggap baik oleh akal, tapi
tidak diperhatikan oleh syara dan ada petunjuk syara yang menolaknya. Berikutnya mursalah atau istinbat, yaitu yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara yang menolaknya. Nah, untuk yang ketiga, dari segi ketercakupannya, ada maslahah umum, kemaslahatan umum yang mesti diwujudkan secara bersama oleh umat manusia. Terus maslahah komunal, berkaitan dengan komunitas tertentu, seperti contohnya kewajiban menjaga diri bagi penumpang pesawat. Berikutnya individual, berkaitan per individu manusia, seperti kemaslahatan yang terkandung dalam gugat cerai. Berikutnya ada contoh jenis maslahah. Yang pertama mubah, contohnya membuat hadis palsu, berlebihan dalam beragama, transaksi ribawi. Yang kedua mursalah, yaitu contohnya pengadaan penjara di masa Umar dan pengumpulan ayat Al-Quran dalam mushaf di masa Abu Bakar. Yang ketiga ada mu'tabaroh, contohnya berjihad untuk memelihara agama dan diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa. Maslahah yang mu'tabaroh dapat diterima ialah maslahah yang bersifat hakiki, meliputi 5 jaminan dasar. Yang pertama, keselamatan jiwa, jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Yang kedua, keselamatan harta benda, meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal. Yang ketiga, keselamatan akal, terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat. Yang keempat, keselamatan keyakinan beragama, yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama, serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan. Yang kelima, keselamatan keluarga dan keturunan, jaminan kelestarian populasi manusia agar tetap hidup dan juga baik pekerti serta agamanya. Berikut ada manfaat ar-maslahah ar-musalah. Menurut Imam Maliki, suatu maslahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan baik yang bersifat daruriyah dan hidayat. Namun tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan maslahah jika tidak termasuk pada maqasid asy-syariah. Begitu pula ada tujuan maslahah. Maslahah mursalah yaitu maslahah yang tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun demikian, kemaslahatan ini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tujuan pembentukan hukum didasarkan pada maslahah mursalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan pengertian untuk mendatangkan manfaat atau menolak kerusakan atau kemudaratan bagi manusia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.